Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan mulai pembelajaran pendidikan agama Islam tentang kajian Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan hadis tentang pentingnya mengendalikan diri atau mujahadatun nafs. Sambil anak-anak sekalian membuka Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 72, maka kita akan membacanya bersama-sama tentang mengendalikan diri yang tercantum dalam ayat tersebut. Saya bacakan ayatnya, kemudian kita lihat terjemahannya, termasuk juga nanti kita akan melihat asbabun nuzul serta isi dan kandungan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Kita lihat terjemahan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, kalau kita lihat isi dan kandungan ayat ini, maka yang pertama adalah ayat ini menjelaskan tentang hubungan yang harus dijalin antar sesama umat Islam dalam membentuk suatu masyarakat atau tatanan umat yang kuat dan kokoh. Pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 71, 70, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kaum muslimin tentang sikap yang harus dilakukan saat berhadapan dengan orang-orang kafir. Kemudian isi kandungan ayat yang kedua adalah bahwa di dalam ayat ini Allah menekankan tentang jalinan kasih dan sayang serta saling melindungi harus selalu dibina antar kaum muslimin. Bukan hanya sekedar mengorbankan harta, namun harus juga melalui jiwa dan raga, seperti yang telah diperankan oleh kaum muhajirin dari Mekah dan Ansor di Madinah. Mereka saling mengorbankan apa saja yang dipunyai dalam menegakkan kehormatan dan martabat agama. Kemudian isi kandungan ayat yang ketiga adalah bahwa sesama orang beriman harus saling membantu, menolong dan memperkuat, terutama saat-saat menghadapi musibah atau kesulitan. Sebaliknya, kaum beriman harus melakukan kontrol diri untuk tidak saling berdebat, untuk tidak saling berselisih paham, apalagi bertengkar yang pada akhirnya hanya menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Karena akibat selanjutnya kekuatan umat akan semakin menurun dan lemah di hadapan musuh-musuhnya.
Ini nanti dijelaskan dalam ayat berikutnya, ayat 73. Kemudian isi kandungan yang keempat dari ayat ini adalah perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan, saling menolong dan melindungi, baik melalui harta maupun jiwa, dalam mengemban risalah ilahi yang kini tantangannya semakin berat dan kompleks. Kemudian yang kelima, pada setiap kurun atau masa selalu saja ada sekelompok umat yang bersikap mementingkan dirinya sendiri, tidak mau berbagi dan peduli, apalagi berkorban dengan harta dan jiwa mereka. Melalui ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teladan dan contoh yang bagus, yakni perjuangan dua kelompok umat Islam, yaitu kaum Muhajirin dari Mekah dan Ansor di Madinah. Sementara satu kelompok yang tidak perlu ditiru, yaitu kaum muslim yang tidak ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Kemudian isi kandungan yang keenam, keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi oleh komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, kontrol diri yang terus terjaga atau stabil, dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. Kemudian yang terakhir, perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Hijrah bukan hanya berpindah dalam makna fisik, namun yang lebih penting adalah hijrah dalam makna rohani, yaitu bertekad bulat untuk senantiasa mengubah pola hidup lifestyle yang buruk menjadi baik, lemah semangat menjadi bersemangat, miskin cita-cita menjadi tinggi cita dan asa. Demikian barangkali kajian kita pada pagi hari ini. Nanti dalam kesempatan yang akan datang atau kesempatan yang lain kita akan lanjutkan dengan pembahasan khususnya tentang kontrol diri, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Saya kira cukup sekian dari saya. Kemudian untuk tugas kalian bisa nanti dilihat di buku ya yang sudah kalian pegang, yaitu penilaian di halaman 8, 9, dan 10. Itu kalian isi, kalian kerjakan, kemudian nanti diserahkan hasilnya atau jawabannya kepada saya melalui aplikasi WhatsApp. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.